Halo semuanya, salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di sana? Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sekarang kita kembali di ruangan. Setelah kemarin kita beberapa hari, beberapa waktu kita syuting di luar ruangan. Kita ngobrol santai dan masih tetap kita akan membahas di seputaran YouTube. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru mampir di channel ini, yang baru tahu adanya channel Raja Langit, silahkan di-subscribe dulu ya channel Raja Langit. Semoga saja bisa bermanfaat untuk orang banyak. Like juga videonya, share kepada orang banyak. Ayo kita masuk Mawanggung Sobat Raja Langit Podcast. Ngomong-ngomong kita YouTube sudah banyak ya tutorial atau motivasi di luaran sana untuk membahas atau memberikan wejangan-wejangan motivasi-motivasi semangat kepada konten kreator pemula, dan masih banyak yang lebih mantap lagi di luar sana cara penyampaiannya baik pun isi materinya. Baik teman-teman, buat kalian yang baru mampir di channel ini, yang belum tahu saya, yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Denny Setiawan, yang selalu hadir di channel Raja Langit, channel nomor 1 sharing YouTuber pemula. Kita sebelum lanjut ke materi lebih dalam lagi, kita sambil santai. Kita di sini saya sudah menyiapkan kopai. Nah, ya, kita santai saja. Dan saya di beberapa channel atau di beberapa konten tidak merokok ya. Seperti biasa, rokok saya sebatang yang tebal, kretek. Kita bakar dulu. Jadi saya akhir-akhir ini memang benar-benar sibuk, guys. Benar-benar sibuk dengan pekerjaan, apalagi sekarang di akhir tahun ya. Saya lagi mempersiapkan suatu program untuk mengawali di awal 2023. Masih ada hubungannya dengan YouTuber ya. Mungkin buat kalian yang sudah ada di grup WA saya, sudah tahu program apa yang akan saya launchingkan di 2023. Tapi saya tidak akan fokus menyampaikan hal itu ya, karena sekarang kita akan sharing video-video kita ini direkomendasikan oleh YouTube kemana saja. Sambil kita nonton nih Deddy Corbuzier. Ada iklannya ya. Kita perkecil dulu kali ya. Nah, Deddy Corbuzier mau balik ke TV, padahal dia udah nggak mau tadinya. Teman-teman, kita nggak usah fokus ke Om Deddy Corbuzier, fokus aja ke topik pembicaraan kita. Dan sebelumnya sudah saya bahas sebagian. Seruput dulu kopinya. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Jadi ini teman-teman, untuk rekomendasi YouTube. Jadi rekomendasi YouTube ini, kenapa saya kemarin membuat konsep berbeda-beda ya. Ada di outdoor, ada di perkebunan, ada di depan rumah, itu. Dan sekarang kembali ke ruangan ini. Jadi saya selama konten itu saya terus mempelajari analitik. Video saya yang dibuat ini kemana saja direkomendasikannya sih. Nah, ternyata dari beberapa konten itu, konten saya yang kemarin yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Konten yang ini yang pertama kali saya membuat konten di depan rumah yang backgroundnya batu bata itu. Ternyata video-video saya di situ banyak direkomendasikan ke yang berhubungannya struktur bangunan. Banyak ya, banyak ke sana. Jadi dilihat dari analitik, banyak direkomendasikan ke sana. Video saya direkomendasikan ke kontraktor, ke tukang bangunan, ke pemborong gitu ya. Bahkan sampai pengrajin kayu, pengrajin batu ada masuk di analitik channelnya Raja Langit. Nah, berarti walaupun kita membawakan topik yang berbeda, saya akan membawakan topik sharing YouTuber ya. Nah, pada logikanya, pada pikiran umum, mungkin topik konten YouTuber ini termasuk edukasi untuk para YouTuber pemula. Mungkin hanya akan disodorkan ke orang-orang yang mencari ilmu tentang seputar dunia YouTube.
Dan pada kenyataannya, ada beberapa yang tidak senice, yang tidak setopik, banyak bukan beberapa ya. Jadi video Raja Langit ini banyak direkomendasikan ke sana kemari. Terus yang kedua, saya bikin konsep yang di belakangnya jemuran tuh ya. Nah, video yang ini nih ya. Kalau yang belum tahu nih ya, video yang ini nih, yang konsep di belakangnya jemuran. Nah, itu bisa mendatangkan penonton-penonton baru yang belum pernah nonton channel Raja Langit, itu dari kalangan ibu-ibu. Ibu-ibu, mama, remaja ya, yang bersifatnya dia suka bekerja di dalam ruangan yang berhubungan dengan keperluan rumah tangga. Bahkan pedagang juga ada ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga, TKW ya, banyak TKI juga yang masuk. Belum pernah menonton Raja Langit sebelumnya ya. Ternyata YouTube ini merekomendasikan video kita ini ke orang-orang yang memang belajar jadi YouTuber tapi memiliki niche atau minat yang berbeda. Contoh misalkan mereka yang mengeksplor kesehariannya di Taiwan, Thailand, di Singapura, baik itu TKW, TKI, bahkan bagian perkebunannya gitu. Nah, itu untuk video yang ini. Makanya kenapa saya riset di 3 tempat atau di 3 lokasi ya. Jadi konsepnya yang terakhir saya kan perkebunan. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Di video yang ini juga, video saya ini, walaupun saya menyampaikan materi tentang YouTube, ternyata video saya banyak direkomendasikan ke sana. Ke kebun sawit, perkebunan kayu, yang menggergaji kayu, gitu kan. Bahkan sampai ke tukang mancing di hutan. Pokoknya pertanian-pertanian itu banyak yang dijejeli oleh video-video Raja Langit. Nah, ini pengalaman ya. Jadi buat teman-teman, bahwa video-video kita ini direkomendasikan bukan hanya ke satu niche, bukan hanya ke satu tempat, bukan hanya ke satu minat. Jadi video kita ini disodorkan oleh YouTube ini ke beberapa minat. Namun di situ, kenapa banyak YouTuber merekomendasikan untuk satu niche, termasuk ya saya juga merekomendasikan satu niche ya. Hati-hati dengan satu niche juga, hati-hati dengan tema dan latar belakang video yang kita buat atau background latar belakang video. Itu harus hati-hati. Dan di ucapan pun, di kata-kata itu mempengaruhi. Sistem YouTube ini membaca dari berbagai sisi, dari berbagai sektor di dalam video kita. Baik itu dari gambar seperti ini, dari video seperti ini, baik dari ucapan kita, baik dari gerakan kita, apa yang kita gerakan, apa yang kita ucapkan, itu akan terbaca oleh sistem YouTube untuk direkomendasikan ke calon-calon penonton video kita. Itu ya. Nah, diperkuat dengan thumbnail. Thumbnail itu apa? Thumbnail itu yang di layar depan sebelum kita klik video pasti ada tuh di judul tuh thumbnail. Ampun belepotan ngomong tanya. Kudu ngopi heula ya mah suruput heula lah. Di video yang lama itu pertama saya sempat menyenggol mainan anak. Ya itu disebarkan ke sana gitu. Jadi kalau ada kata-kata ucapan kita lebih dari 3 apalagi, itu akan membuat video kita direkomendasikan ke arah sana. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang sering diucapkan di dalam video waktu penyampaian materi. Jadi buat kalian yang satu niche, hati-hati dengan background video kalian. Ya, karena kenapa? Jangan sampai salah rekomendasi. Seperti saya, misalkan saat ini, sebenarnya kalau bisa dikatakan banyak salah sasaran, banyak salah rekomendasi, ya rekomendasi yang kurang tepat, ya banyak. Cuman di situ, kalau saya kan topiknya kan topik edukasi lah, sharing ya. Topik sharing berarti kan dianggap edukasi dan disampaikan ke orang-orang YouTuber pemula yang lagi mencari informasi. Dan yang menjadi YouTuber pemula dan yang membutuhkan informasi dari channelnya Raja Langit ini bukan hanya satu niche. Nah itu mungkin keunggulannya ya, mungkin itu kelebihannya menangnya di channel Raja Langit ini ketika menggunakan background berbeda-beda di belakang sana. Next di video berikutnya kita akan bahas dari mana datangnya rekomendasi, apa yang memicu rekomendasi sebenarnya.
Gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman. Kesimpulannya, untuk rekomendasi video kita ini akan direkomendasikan ke banyak tempat, ke berbagai sektor. Nah, maka dari itu, kita harus memperbaiki kualitas video kita. Secara sistem, jadi sistem YouTube ini semakin lama semakin membaca, topik kita apa, niche kita apa, akan mengerucutkannya sendiri ke satu tema atau ke satu minat. Hanya hati-hati dengan kalian yang baru membangun channel YouTube, yang baru punya subscribe di bawah 1000, apalagi yang belum monetisasi. Nah, hati-hati juga jika berpikir untuk mencari subscribe atau 4000 jam tayang dengan cara beli. Apa bahayanya dan apa dampaknya, apa untungnya gitu. Nanti di video yang akan datang, kapan-kapan kita bahas, kapan-kapan kita sharing lagi gitu ya. Jadi yang jelas, video kita ini direkomendasikan ke banyak niche ya, jangan khawatir. Makanya buat kalian yang masih bingung topik, bingung menentukan topik, ya pokoknya jalankan aja dulu. Nanti juga akan ketemu, nanti juga si analitik atau sistem algoritma YouTube itu akan menemukan penonton-penonton, viewer yang seminat dengan apa yang kamu miliki. Nanti seiring dengan waktu akan mengerucut. Ya, contohnya di Raja Langit ini juga dulu saya pertama, ini amburadul. Campur-campur ya Raja Langit juga di belakang. Coba lihat kalian video-video ke belakangnya Raja Langit. Sebelum saya hapus ke depannya ya, itu akan saya hapus. Karena akan saya kerucutkan khusus untuk sharing saja di sini ya, untuk sharing YouTube. Nah, itu teman-teman untuk rekomendasi video. Betul. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Nah, di sini kita tidak akan terlalu panjang lebar untuk ngobrolnya, ya. Ngobrol santuy sore-sore ini sambil menyaksikan Om Deddy. Jadi hati-hati buat nice kalian, jangan sembarangan background atau latar belakang. Makanya kalau para YouTuber edukasi itu, kenapa di dalam ruangan, di satu tempat atau di satu background itu mereka memperkuat personal brandingnya. Dan itu akan lebih dipertajam lagi, biasanya akan lebih spesifikkan lagi untuk rekomendasi YouTube-nya. Jadi tidak akan kemana-mana. Nah itu teman-teman ya, nanti kita bahas lagi apa saja yang bisa merekomendasikan atau yang bisa mendatangkan rekomendasi video YouTube. Yang mengakibatkan YouTube merekomendasikan video kita, titiknya itu dari mana. Next, di video berikutnya kita bahas. Udah ketemu belum ya ini ya? Jadi titik utamanya itu ya bro. Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti. Jadi rekomendasi dari YouTube ini, video kita direkomendasikan oleh YouTube ini bukan hanya ke satu tempat, bukan hanya ke satu niche, tapi ke banyak niche ya. Baik itu yang udah subscribe maupun yang belum subscribe. Jadi yang ke orang-orang baru yang belum subscribe pun video kita akan direkomendasikan. Penonton-penonton baru itu akan datang ke video kita. Semoga bisa dipahami ya obrolan sore ini. Oke teman-teman sekalian, sahabat Raja Langit dimanapun berada, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore ini. Semoga mudah dipahami dan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan beberapa menit ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satuber.